Dan muatan dakwah itu lebih spesifik kepada pembinaan mu'alaf. Oke, didakwa pembinaan mu'alaf. Kemudian dari aspek kebijakan nasional, kita juga harus menjadi bagian daripada menjadikan negara Indonesia sebagai negara produk halal. Maka peran kita dalam hal ini tentu juga bagaimana menyiapkan semua kegiatan-kegiatan bisnis itu berlabel syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini kita kembali dengan pembahasan yang menarik, yaitu seputar program strategi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur ke depannya. Ya, karena mendekati akhir tahun, tentu saja akan ada program-program baru, terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan saat ini bersama saya ada Pak Kiai Rashid. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah kondisinya sehat, segar. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin. Baik Pak Kiai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana program-program prioritas ke depannya dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat kita akan mendekati musyawarah daerah nih Pak Kiai. Iya. Okay. Musyawarah daerah insya Allah kita laksanakan tanggal 22 sampai dengan 24 Desember akhir tahun. Okay. Dan tentu di dalam musyawarah daerah itu di samping kita meminta pertanggungjawaban pengurus, kemudian menyusun kepengurusan yang baru, tentu di dalamnya ada perumusan program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depannya atau selama masa khidmat. Nah karena itu berpijak dari kondisi yang seperti ini, memang kita harus punya beberapa program strategis karena kita ingin meneguhkan peran Majelis Ulama Indonesia di dalam kancah pembangunan Kalimantan Timur. Yeah. Nah, yang pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memerankan secara maksimal lembaga keumatan ini, sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, terutama oleh masyarakat Kalimantan Timur. Jadi kepengurusannya harus kuat. Tentu harus di-backup dengan pembiayaan yang cukup. Serta tanpa pembiayaan juga kita tidak bisa melakukan berbagai program yang strategis. Jadi itu yang pertama, bagaimana meneguhkan lembaga atau keberadaan lembaga Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur di tengah-tengah kancah pembangunan daerah. Ya. Nah, melihat dari tadi bahwa ternyata ini tidak lepas dari sokongan dana gitu Pak. Nah, kalau selama ini Pak, dari ranah pembiayaan bagaimana Pak? Selama 5 tahun dari 2021 awal sampai akhir 2025 atau memang satu masa periode ya. Dana yang kita gunakan untuk bergerak itu di atas 5 miliar. Nah, tetapi yang menarik adalah tidak semuanya tergantung kepada hibah pemerintah daerah. Kalau kita bicara persentase, itu 88% memang masih sangat dominan itu hibah. Tapi 12%-nya dalam bentuk nominal itu adalah dari masyarakat Kalimantan Timur. Saya katakan dalam bentuk nominal karena kalau kita melihat yang non-nominal, artinya bantuan ini berbentuk peminjaman bus, pembangunan hotel yang gratis, kemudian bantuan-bantuan barang dan berbagai kegiatan, itu jumlahnya cukup besar.
Tapi kita bersyukur bahwa tidak sepenuhnya dari pemerintah daerah. Artinya apa? Masyarakat kita di Kalimantan Timur melihat bahwa Majelis Ulama itu layak untuk dibantu kegiatannya. Ya. Berarti di sini tidak lepas dari peran masyarakat Kalimantan Timur ya Pak? Iya, beberapa agnia kita membantu. Iya, betul. Bahkan kita bisa membantu mengirim bantuan ke Palestina tahun 2023. Dengan hanya waktu 1 minggu kita umumkan, kita bisa mengumpulkan 300 juta. Masya Allah. Dan itu kita serahkan ke Palestina lewat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya. Nah, kedepannya Pak Yai, dari hal entah itu nanti program sosial dan sebagainya, bagaimana peran dari masyarakat juga ikut serta selain dari tadi menyokong pembiayaan dan sebagainya? Tentu kita melihat bagaimana dinamika Kalimantan Timur. Ya. Apalagi dengan keberadaan IKN yang cukup berpengaruh bagi perkembangan Kalimantan Timur. Pembangunan akan meningkat, masyarakat akan bertambah banyak, tetapi sejalan dengan itu, di samping sejahteraannya yang meningkat, itu pasti juga banyak problem-problem sosial. Ya. Dan problem sosial itu harus kita tangkal. Nah, penangkalannya bagaimana? Dengan penguatan strategi dakwah. Jadi dakwah harus kita intensifkan. Kita sudah punya beberapa kader ulama yang kita didik selama ini. Itu bisa kita berikan peran yang bagus dalam rangka bagaimana menciptakan dakwah yang menarik dan strategis di masyarakat Kalimantan Timur sesuai dengan kondisi zamannya. Ya. Karena setiap zaman itu berbeda kondisinya, maka respon yang harus diberikan juga harus berbeda. Beda. Ya, kalau monoton itu kadang-kadang bosen juga itu. Iya, betul. Nah, seperti kita selama ini, biasanya kita pakai buletin, sekarang ganti podcast. Iya, betul. Kenapa? Karena masyarakat sudah tidak rajin lagi membaca. Tapi sekarang menyimak, mendengar visualnya gitu ya. Jadi dakwah juga harus seperti itu. Jadi penguatan dakwah secara menyeluruh. Tapi ada satu aspek yang selama ini terlupakan di Kalimantan Timur. Dan dalam rakorda se-Kalimantan juga kita menemukan hal yang sama. Iya, apa itu? Bahwa pembinaan saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam itu dirasakan tidak intens. Tidak intens. Berarti dalam ranah ini mu'alaf center ya Pak ya? Kita memerlukan satu lembaga khusus untuk menangani persoalan itu. Ya. Para mu'alaf kita ini kan minim pengetahuannya tentang Islam. Maka yang pertama yang dibina adalah keagamaannya. Baik aspek keyakinannya maupun dari aspek amaliyahnya. Ini harus kita bina. Ya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, mereka juga orang-orang yang bergerak di masyarakat, memerlukan kebutuhan kesejahteraan lahir. Maka juga perlu kita usahakan bagaimana nanti kita membentuk satu lembaga yang khusus untuk menangani ini. Dan di samping pembinaan keagamaannya juga ada pembinaan skill. Ya, skill, life skill. Itu sangat diperlukan. Sehingga mereka bisa menyiapkan dirinya dengan skill yang mereka miliki. Nah, baru aspek ini saja kalau kita berbicara, pendanaannya besar. Kita memerlukan pelatihan-pelatihan. Iya. Tenaga profesional tentu menjadi juga. Pertanyaan kita adalah, bisakah dilaksanakan? Sebagai orang yang beriman, kita optimis. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena kalau kita bergerak dengan niat yang bagus, dengan ikhlas, pasti juga ada umat Islam yang lain yang meresponnya secara bagus. Iya, betul. Nah, selama komunikasi dan informasinya jelas sampai. Juga dan sampai. Jelas sampai. Nah, kalau melihat tadi Pak, bahwa dikatakan ada nanti lembaga yang bakalan menaungi mu'alaf, atau biasa mungkin kita kenal dengan mu'alaf center ya Pak. Iya. Tadi ada skill-skillnya Pak. Kira-kira skill apa yang harus dikuasai oleh mu'alaf ini dalam menaungi hal itu, dan di mana peran Majelis Ulama Indonesia? Kita kan punya lembaga untuk itu. Kita punya komisi yang namanya Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yang selama ini kegiatannya sudah kelihatan, tetapi seperti dalam rakerda kemarin yang kita laksanakan pada bulan November, kita mengevaluasi bahwa
kegiatan kita itu masih kurang implementatif. Kita baru pada narasi berbicara, merumuskan, tapi tindak lanjutnya di lapangan masih perlu kita perbaiki. Nah, 5 tahun ke depan itu yang menjadi persoalan kita. Bagaimana kita bisa membimbingnya secara langsung. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat kita selama 5 tahun ini kan 2 kali melaksanakan rapat kerja daerah se-Kalimantan Timur. Masya Allah. Iya, khusus ekonomi. Iya. Kita laksanakan 2023 di Berau, kemudian 2025 di Panajam Pasir Utara. Dan itu responnya luar biasa. Respon dari masyarakat, respon dari pengurus, dan respon dari pemerintah daerah besar. Nah, ini yang kita akan pelihara itu. Supaya nanti mualaf-mualaf ini juga bisa menjadi bagian yang ditangani oleh dari segi pembimbingan, regulasi dan sebagainya itu kita serahkan pada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Tapi dari segi teknis pembimbingan di lapangan, kita kan juga punya namanya PIMBAS. Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Iya, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Yang Agustus kemarin itu menjadi tuan rumah Rakornas di Balikpapan. Iya. Jadi kita punya lembaga-lembaga untuk itu. Punya potensi untuk kalau orang-orangnya, semangat personnya, kami sudah sangat yakin. Tapi begitu mereka mau bergerak, ada tanda tanya besar. Tanda tanya besarnya adalah sumber biayanya dari mana? Itu persoalannya ya, persoalannya. Tapi sekali lagi saya yakin bahwa teman-teman kita para agnia muslim kalau tahu informasi seperti ini, insya Allah akan membantu. Akan disupport. Ya, akan disupport. Iya. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa di ranah dakwah, ekonomi, dan juga ya tadi menaungi mu'alaf, Pak Yai. Nah, bagaimana peranan komisi-komisi yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur untuk menaungi? Ya, kita punya 11 komisi. Dengan pembagian tugas yang berbeda-beda. Ada yang kerjanya itu senyap, nggak kelihatan itu. Siapa itu? Komisi Penelitian. Dia kan neliti. Selama 5 tahun dia sudah 2 kali melaksanakan 2 kegiatan, dua kegiatan. Dengan meneliti bagaimana perkembangan aliran di Kalimantan Timur. Dan kita sudah punya data itu. Itu komisi yang kerjanya tuh senyap, karena memang hasilnya tidak boleh diekspos. Kalau kita mengekspos hasil itu ribut masyarakat. Nah, jadi ini kita ambil bagaimana membina selanjutnya kalau kita anggap ini menyimpang tanpa mengekspos. Jadi komisi itu tidak harus mempubliskan apa yang dia lakukan. Nah, kita punya komisi ukhuwah Islamiyah, bagaimana mengatur internal umat Islam. Tapi juga kita punya hubungan antar umat beragama. Jadi begitu banyak komisi kita. Ada komisi dakwah, ada komisi pendidikan yang sudah mengkader sekian ratus kader ulama di Kalimantan Timur dengan sinergi kerjasama perguruan tinggi Darussalam Gontor dan pemerintah daerah. Jadi kita hanya memfasilitasi pembiayaannya Pemprov, yang mendidiknya perguruan tinggi yang lain. Hasilnya dikembalikan ke Kalimantan Timur. Ini kan kerja-kerja yang tidak terpublish, tidak terpublish, dan memang tidak harus dipublish. Berarti melihat daripada peran yang ada tadi ya, seperti pembentukan program kaderisasi ulama yang mana nanti bakalan kembali ke daerah masing-masing. Yang menggembirakan 5 tahun ini semua komisi yang 11 itu berjalan. Alhamdulillah. Sehingga kegiatan kita itu di atas 100 itu, hampir mendekati 130. 130 kegiatan ya, kegiatan dalam 5 tahun. Itu satu kerja yang cukup besar. Dengan dana yang terbatas. Terbatas tadi. Itu tidak termasuk kita kegiatan, misalnya kita diundang 4 kali menghadiri Rakorda se-Kalimantan.
Ya. Nah, itu tidak kita masuk, itu bukan kegiatan kita. Itu kita hanya hadir. Rakorda Kalimantan Timur hanya kita punya 1 kali. Karena kita 5 provinsi, jatahnya 1 kali dalam 5 tahun itu. Nah itu tidak termasuk seperti itu. Jadi menghadiri undangan yang begitu banyak itu bukan catatan kegiatan. Jadi sebenarnya pengurus Majelis Ulama sudah cukup banyak kesibukannya. Betul. Tapi memang tidak selalu dipublish ya Pak ya, karena tadi ada bagian-bagian memang sifatnya privasi di ranah itu saja gitu iya, ya, di ranah itu. yang tidak untuk terekspos di publik. Iya. Nah, kira-kira Pak dari aspek yang ada tadi untuk program rancangan secara spesifik Pak untuk 5 tahun ke depan apa nih Pak? Ya itu tadi penguatan dakwah. Dakwah. Penguatan dakwah itu lebih spesifik kepada pembinaan mu'alaf. Oke, di dakwah pembinaan mu'alaf. Kemudian dari aspek kebijakan nasional, kita juga harus menjadi bagian daripada menjadikan negara Indonesia sebagai negara produk halal. Maka peran kita dalam hal ini tentu juga bagaimana menyiapkan semua kegiatan-kegiatan bisnis itu berlabel syariah. Ya. Maka itu juga harus mengarah kepada tidak sekedar membimbing mereka bagaimana memulai bisnis, tapi juga bagaimana supaya bisnisnya itu berlabel syariah. Syariah. Bagian daripada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya. Majelis Ulama bagian daripada komite itu. Komite. Karena cangkupannya bakalan meluas ya Pak ya kalau udah ada sertifikasi halalnya tadi. Berarti ini juga masuk ke LPPOM ya Pak ya? LPPOM. LPPOM itu punya tugas khusus. Iya. Dan dia kalau berbicara masalah produk halal, ya. Dia menjadi bagian daripada BPJPH. BPJPH. Itu bagian terlepas dari kita. Karena itu relegasi mengatur seperti itu. Ya. Tapi bagaimana mensosialisasikan supaya kegiatan kehalalan itu berjalan, kita kasih peran. Perannya misalnya selama ini kita beri tugas kalau ada pelatihan juleha. Ya. Itu tugasnya LPPOM. Dana dari kita yang terbatas. Ya. Terbatas itu karena memang uang kita kecil. Tapi program ini sangat diminati oleh masyarakat. Saya mengambil contoh bahwa tahun 2025, tahun ini, ya. Itu LPPOM kita tugasi melaksanakan juleha, pelatihan juleha, juru sebleh halal. Namanya menarik ya, Iya. juleha. Juleha, kayak nama orang ya Pak ya? Kita kasih dana dengan batasan kemampuan jangkauan itu adalah 60 orang. Tapi yang mengikuti 100 lebih. 100 lebih. Berarti minat orang ini sangat Minat itu kuat sangat ya tinggi. Pak ya? Minat tinggi. Sehingga daerah-daerah rebutan. Nanti juleha berikutnya ke tempat kami gitu. Iya. Padahal kita hanya ngasih dana yang kecil. Nah ini juga bagian daripada bagaimana supaya kegiatan bisnis itu, ekonomi itu halal. Iya. Dan itu masuk juleha ini terlepas dari ini program Majelis Ulama. Iya. Tapi kalau dia sertifikasi halal itu bukan lagi bagian dari kita, tetapi bagian dari BPJPH. BPJPH tadi ya. Tapi di sini tidak lepas dari peran fatwa juga ya Pak ya? Semuanya kan harus lewat fatwa. Iya. Nah di dalam hal ini fatwa menjadi partner dari LPPOM. Tapi komisi fatwa kita tidak hanya melayani LPPOM. Apa aja itu Pak? Jika ada lembaga-lembaga yang lain yang bergerak dalam hal yang sama, memerlukan fatwa, boleh bekerja sama dengan fatwa Majelis Ulama. Berarti bukan sebatas tadi. Kalau hanya melayani LPPOM, berarti LPPOM itu bagian dari Majelis Ulama dalam hal itu ya. Iya. Nah, jadi kita harus memisahkan posisi LPPOM itu. Berarti itu gerakan strategi untuk kedepannya ya Pak ya, untuk majelis sudah berjalan, ke depan intensifkan. Berarti lebih dimatangkan lagi ke depannya Pak ya, dengan strategi-strategi yang lebih mengayomi masyarakat. Kedepannya strateginya adalah karena daerah-daerah memerlukan tidak hanya pemerintah tetapi juga memang masyarakat. Kita ingin mendapatkan satu strategi bagaimana
kegiatan itu menjadi kolaborasi antara Majelis Ulama Kalimantan Timur dengan kepala daerah atau pemerintah daerah, Iya. kabupaten kota. Dan itu nampaknya sudah dimulai pada tahun 2026 ini. 2026. Iya, jadi apa? Kabupaten Pasir sudah menyatakan kesiapan itu. Wah. LP POM turun untuk pelatihan, tapi dananya dana APBD. Oh. Sama halnya yang sudah kita lakukan dengan pemerintahan umat. Iya. Kita rakorda Komisi Pemerintahan Umat 2023 tahun 2023 di Berau, itu dananya dana sharing. Dana tim kita adalah dana dari Majelis Ulama, Iya. tapi akomodasi dan konsumsi di tempat itu Dari pemerintah daerah. pemerintah ya? daerah. Nah, Berau dan PPU sudah seperti itu. Iya. Nah, sekarang masalah Juleha, Pasir menyatakan diri siap. Siap. Dan juga Rakorda dua tahun ke depan pasti menyatakan diri siap. Wah. Jadi, nah kalau begitu kesulitan pendanaan Dapat teratasi ya. Sedikit paling teratasi. tidak teringankan begitu, Iya. karena ada beban yang diambil oleh pemerintah daerah. Jadi strateginya adalah kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah Dengan daerah. pemerintah daerah. Ya, namanya juga lembaga ya Pak ya. Kita Iya. nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu. Kalau rencana ke depan Pak selain tadi di ranah bekerja sama dengan pemerintah, apakah ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain rencananya Pak? Terbuka peluang yang banyak, besar. Iya. PRK kemarin berkunjung ke rumah sakit jiwa. Di sana kita mendapatkan berbagai macam data. Iya. Apa yang menjadi penyebab broken home, Kekerasan. gangguan kejiwaan, kekerasan dan sebagainya. Itu nanti terbuka peluang bahwa bisa saja data kita peroleh dari rumah sakit jiwa. Iya. Nanti Majelis Ulama melalui PRK membuat satu program bagaimana membuat tindak pencegahan. Ini tentu memerlukan juga backup supaya kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat. Dalam bidang yang lain sudah kita lakukan, misalnya kolaborasi dengan Asia. Iya. Asia, apa yang kita lakukan waktu itu adalah putri-putri, anak-anak SMA dikumpulkan, kemudian Majelis Ulama turun dengan sosialisasi tentang pentingnya menghindari nikah usia Dini. dini. Oh. Itu biayanya kan kecil. Iya. Dan saya tahu waktu itu adalah bahwa hotelnya gratis. Masya Allah. Jadi Asia tidak mengeluarkan dana, Dari MUI. Majelis Ulama tidak mengeluarkan dana. Yang mengeluarkan dana itu pemilik hotel. Kenapa? Karena ada snacknya. Iya. Snacknya dari hotel. Berarti ada sinergi Nah, dengan hotel. ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama itu memang ditunggu untuk bisa berperan dan banyak yang siap mensupport. Iya. Satu lagi misalnya, Majelis Ulama melalui PRK kerjasama dengan Muslimat NU. Kalau tadi Aisyah, Iya. ya lembaga tingkat provinsi ya. Sekarang Muslimat NU. Apa yang dilakukan adalah, saya tidak tahu istilahnya apa ya, tetapi masalah kesehatan rahim. Bagaimana mendeteksi dini, peminatnya luar biasa. Ibu-ibu tuh datang begitu banyak. Nah, itu juga satu kegiatan yang disupport oleh pemilik hotel Bumi Senior. Ruangannya, snacknya sana, pesertanya muslimat yang mengumpulkan, yang menjadi pelatih atau pembimbing atau apa namanya, Majelis Ulama kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia. Turun. Biayanya berapa? Nggak ada. Tidak ada. Kalau ada dana itu dana yang sudah disumbangkan. Iya. Kita nggak keluarkan uang. Berarti ada kerjasama tadi. Iya, jadi kita perlu mengembangkan kolaborasi seperti ini. Ya begitu misalnya dengan lembaga pemasyarakatan. Kita juga sudah punya kerjasama dengan rehabilitasi narkoba. Lewat Ganas Anar ya.
Namanya ngeri ya, ganas anar. Ganas anar. Tapi Padahal itu isinya ibu-ibu juga ya Pak ya? isinya ibu-ibu, semua banyak ibu-ibu, tetapi kan berbicara tentang narkoba. Ya. Jadi harus streng menghadapi narkoba, makanya namanya ganas anar. Iya. Harus Gerakan Nasional Anti Narkoba. Iya. Ya. Wah, berarti memang peran kolaborasi ini sudah meluas ya Pak ya? Dari Majelis Sudah Ulama kita lakukan, Indonesia? dan kedepannya kita ingin mengembangkan lebih banyak itu. Iya. Ternyata sangat efektif dalam mengatasi ketiadaan dana. Iya. Ya. Dalam mengatasi ketiadaan dana. Itu kalau dirupiahkan semua, persentase non APBD tinggi loh. Iya. Cuma tidak bisa dirupiahkan karena memang tidak pernah disebut angkanya. Iya. Betul. Berarti dalam pelaksanaannya itu memang sudah ada gitu. Ada. Kita strategi ke depan itu yang kita lebih prioritaskan, bagaimana berkolaborasi dengan berbagai pihak. Iya. Kita belum berkolaborasi dengan BNN. Iya. Sangat mungkin. Bagaimana kolaborasi dengan kepolisian dalam menghadapi judol ya. Iya. Judi online. Iya, judi. Itu kan semuanya bisa. Betul. Perlu banget itu karena kasus-kasus di masyarakat juga ya Pak ya. Iya. Kasihan masyarakat kita yang memang harus ditangani. Iya, betul. Karena kalau melihat dari isu masyarakat ini sangat-sangat banyak gitu. Tinggal bagaimana nanti ke depannya itu bisa disepakati dan dikelola menjadi sebuah program. Nah, Iya. kalau melihat dari isu masyarakat Kalimantan Timur Pak yang paling sangat strategis untuk bisa diambil dalam program MUI Kaltim apa Pak Angan-angannya ada tapi melaksanakannya sulit. Bagaimana mempersiapkan masyarakat Kalimantan Timur di dalam menghadapi percepatan pembangunan akibat adanya IKN. Kita sangat tidak ingin orang Kaltim tidak bisa mengambil kue itu secara baik. Iya. Jangan-jangan direbut semua oleh orang dari luar, karena yang datang itu dengan kapital dan dengan skill. Iya. Nah, walaupun begitu, di awal adanya IKN kita sudah berbicara banyak dengan Kapolda, dengan Pemda dan sebagainya, dan itu ditindaklanjuti. Waktu kita minta bahwa skill pemuda Kaltim harus dinaikkan, dan itu langsung direspon oleh Pemprov. Ini pertemuan yang kita lakukan di Polda 2 kali, dan langsung oleh Pemprov ditindaklanjuti dengan menugaskan PUPR dengan Balai Latihan Kerja. Langsung melatih dalam berbagai aspek pemuda Kalimantan Timur, misalnya bagaimana mengoperasikan eskavator dan sebagainya. Itu sekitar 3.000-an yang dilatih. Berarti secara nggak langsung ternyata Majelis Ulama ini udah menyokong hal itu ya Pak? Karena kita tahu satu kebijakan nasional itu pro kontranya kan tinggi. Ada yang menyerangnya dengan berbagai macam informasi di samping, cuma tidak seinten yang diserang biasanya. Nah, maka Majelis Ulama berbicara waktu itu, semua tokoh agama, tidak Majelis Ulama ya, semua tokoh agama ada, dan saya ngomong masalah itu. Ini yang paling perlu, bagaimana jangan sampai mereka tidak punya skill. Nah, itu langsung, menurut data saya di atas 3.000 yang dilatih oleh BLK itu. Sudah 3.000 ya Pak? 3.000-an, dan saya masuk ke sana, ketemu dengan, dalam tahun ini, saya diundang ceramah di masjid sana, dan saya dapat info bahwa yang bekerja di dalam itu di atas 75% itu orang Kaltim. 75% di IKN ya Pak ya? Dia bekerja sekarang ini, bukan ASN ya, pegawai otorita. Pegawai otorita ya. Berarti secara nggak langsung ya ada. Ini support dari Majelis Ulama untuk pengembangan pemuda Kalimantan. Selama kita diajak untuk berbicara dan berembuk, ada kemampuan kita sekedar berbicara. Tapi juga kita mungkin bisa mengambil bagian tertentu yang bersifatnya pembinaan mental, spiritual juga, mental juga ya Pak. Karena ya tadi harus ada sinergi antara MUI Kaltim, lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Posisi kita kan Sadikul Hukumah, salah satunya. Kita kan Khadimul Ummah Sadikul Hukumah.
kita melayani umat dalam semua aspeknya, dan kita bertugas untuk himayah, merawat, tapi pada aspek yang lain kita lah sadikul hukumah. Mitra yang diambil daripada sadikul. Sadikun itu kejujuran. Kejujuran. Jadi mitra bekerja sama tapi pondasinya kejujuran. Dan kejujuran itu berarti memiliki kesetaraan, tidak ketergantungan. Ya kita tidak nurut aja. Kalau menurut kita tuh salah, ya kita bilang salah. Kalau tidak, kita jadi alat. Kita bukan alat. Kita mitra. Ya. Nah karena itu kita harus mengikuti semua perkembangan yang terjadi di Kalimantan Timur. Nah kita harus rumuskan kebijakannya itu di Majelis Ulama, bagaimana yang bisa kita perankan dan apa yang bisa kita sarankan. Ya. Berarti di sini terlihat bahwa Majelis Ulama itu bukan hanya dari aspek spiritual, namun juga dari aspek masyarakat kan dan sebagainya. Manusia itu ada jasad, ada rohani. Kita masuk semua pada wilayah itu. Tapi secara teknisnya nanti kan ada pemilahan. Kalau dia demam malaria, Majelis Ulama tidak bisa bicara itu. Tapi bagaimana pola hidup yang sehat melalui makanan yang halal, Majelis Ulama bisa bicara di situ. Karena yang namanya halal itu termasuk sehat. Unsurnya semuanya bagus, halal, tapi prosesnya berdampak pada sesuatu yang merusak kesehatan, itu menjadi tidak halal. Jadi kalau rumusannya sudah halal, berarti otomatis sehat. Sehat. Ya. Itu sebabnya kenapa negara-negara non-muslim juga menciptakan produk halal itu. Karena dia mau ekspor, dan masyarakat dunia kalau melihat label halal, itu lebih yakin daripada yang tidak punya label halal. Ada nilai tingginya ya? Ada nilainya gitu. Nilai tambah yang tinggi. Berarti ternyata di sini bukan dari aspek kayak tadi ekonomi, dakwah, dan juga ranah sosial lainnya. Jadi MUI itu memiliki peranan yang sangat vital dalam masyarakat, yang mana memang tadi kalau saya sering dengar di masyarakat ya Pak, banyak masyarakat yang masih berpikiran bahwa MUI ini hanya tukang fatwa. Iya, fatwa terus hanya di mimbar gitu. Padahal dalam aspek implikasinya itu langsung terjun ke masyarakat dengan adanya program-program tadi. Kita kan organisasi yang mengorganisir kekuatan dari semua pihak tanpa melihat kelompok aliran. Ya, ada dua aliran besar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU. Kita tidak berbicara di situ. Kita berbicara bagaimana supaya semuanya bersama-sama bekerja untuk umat. Kerja untuk umat. Wah, ternyata ini ya kalau kita melihat dari aspek prinsip bekerja untuk umat, berarti ini sudah masuk dalam aspek yang lebih luas. Jadi nggak ada lagi nanti statement masyarakat yang mengatakan MUI itu hanya di ranah spiritualitas. Enggak. Ya, nggak ada seperti itu, karena nanti kita akan melihat bagaimana program-program kedepannya yang lebih memberikan dampak kepada masyarakat ya Pak. Sebenarnya banyak yang disarankan untuk dibentuk. Di Majelis Ulama Pusat itu ada 14 lembaga. Kita baru membentuk berapa? 11? Belum, baru 3. 3? Iya, yang 11 itu komisi. Yang sangat operasional di lapangan itu kan lembaga. Komisi itu kebijakan. Kita baru membentuk 3. Pertanyaannya kenapa baru 3? Ya, Basarnas, Ganasanar, LPPOM. Satu lagi Pak Pinbas. Pinbas, 4 ya. Satu lagi Pinbas ya. 4. Pertanyaannya kenapa hanya membentuk 4? Karena semua yang kita bentuk pada awalnya memerlukan pembiayaan untuk bergerak. Kita mengukur kemampuan itu. Tapi ke depannya memang kita sudah melihat bahwa masalah dakwah strategis. Maka ke depannya akan kita tambah lagi, yang 4 itu akan kita tambah lagi. Tentu bertahap. Tidak sekaligus bikin tapi tidak bisa bergerak. Kita memerlukan lembaga dana dakwah. Ada lembaga itu. Ada ya Pak? Kalau itu dibentuk, ya ini mungkin yang menghimpun semua dana yang untuk dakwah.
Lembaga Dakwah Ya, iya. Indonesia. Ada lembaga dana dakwah Majelis Ulama. Ada lembaga wakaf Majelis Ulama. 14 jumlahnya. Kita tidak 14. bentuk semua. Karena memang kebijakan Munas adalah membentuk sesuai dengan kondisi daerah. Nggak harus langsung 14 di setiap daerah ya, Pak? Kita kalau membentuk semua mampu enggak kita melaksanakan itu? Iya. Pertanyaannya adalah kalau digerakkan sekian itu, kita memerlukan berapa dana di dalam 1 tahun? Kita belum bisa menjawab itu. Jadi ngukur dananya itu bagaimana? Iya. Nah makanya ke depan tuh yang diperkuat adalah bagaimana dana dari masyarakat itu selalu bertambah sehingga persentasenya sekarang ini hanya 12% dari dana 5 miliar lebih yang kita gunakan. Iya. Kita hanya punya 12% dari masyarakat. Bagaimana ke depannya persentase masyarakat itu Lebih naik. dibanding dengan hibah. Hibah. Oke, berarti di sini peran masyarakat itu sangat dibutuhkan. Gitu. Iya, terutama agenianya. Agenia itu kan uangnya banyak, kadang-kadang Iya. bingung ya. Bingung menggunakan uangnya, kasihlah ke Majelis Ulama. Ya, betul. Bahkan boleh berkolaborasi ya, Pak Iya, ya, iya. dalam hal kegiatan, menyelaraskan dengan kegiatan. Oke, sangat terbuka ya teman-teman sekalian tentang diskusi kita hari ini dengan Pak Kiai, bahwa dengan program strategi ini nanti kedepannya Majelis Ulama Indonesia akan mensupport dan juga mewadahi masyarakat Kalimantan Timur dengan isu-isu terkait yang ada di Kalimantan Timur dengan adanya komisi-komisi dan juga lembaga-lembaga di dalamnya. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin berkolaborasi mungkin ya Pak ya dalam aspek kegiatan dan sebagainya, entah itu dari pemerintah dan lain sebagainya, bisa sekali ya Pak ya, karena kedepannya kita akan terbuka untuk ranah hal itu. Kalau mau besar harus terbuka. Ya, betul. Harus menciptakan kolaborasi lebih kuat dengan berbagai aspek lembaga yang ada di Kalimantan Timur. Baik, terima kasih banyak Pak atas sharing sessionnya hari ini. Semoga dengan adanya penjelasan ini masyarakat lebih percaya dan juga Insya Allah lebih percaya. Ya, untuk meneguhkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur ini tidak hanya dalam aspek fatwa dan juga di atas mimbar seperti itu, tapi juga dari ranah isu-isu masyarakat juga menaungi hal itu gitu. Baik, bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.